Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak cerita ini diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang tetap tenang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga kebersamaan kita kali ini bisa menjadi teman di sela-sela aktivitas atau pengantar sebelum istirahat. Sebelum cerita dimulai, seperti biasa, jangan lupa untuk meninggalkan tanda suka jika merasa terhubung dengan kisah-kisah di channel ini. Tuliskan pendapat atau pengalaman di kolom komentar. Dan ikuti channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Cerita yang akan kita dengarkan bukan tentang rumah angker atau sosok yang langsung menampakkan diri. Ini adalah kisah sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang warung kecil di pinggir kampung. Tentang panci yang mengepul sejak pagi. Tentang seorang ibu yang berusaha bertahan hidup dengan cara yang ia pikir masih wajar. Di kampung padat yang geng-gengnya sempit dan suara panci sering bercampur dengan azan. Ada hal-hal yang perlahan berubah tanpa disadari. Tidak ada teriakan, tidak ada darah di awal cerita. Hanya kehangatan palsu dari rezeki yang tiba-tiba lancar. Dan perasaan aneh yang pelen-pelen tumbuh di sudut dapur. Mari kita mulai kisah ini. Sebuah cerita tentang seblak, tentang keputusasaan, dan tentang air yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh orang yang masih ingin hidup tenang. Pagi di kampung itu selalu datang dengan cara yang sama. Matahari belum benar-benar tinggi, tapi gang sempit di depan rumah petak Sari sudah mulai hidup. Suara sapu lidi bergesekan dengan tanah, derit pintu rumah yang dibuka pelan, dan langkah kaki orang-orang yang berangkat bekerja bercampur menjadi satu irama yang akrab. Sari bangun sebelum azan subuh selesai berkumandang. Ia duduk sejenak di tepi kasur tipis, menarik napas panjang, lalu membenarkan kerudungnya. Di sudut ruangan, anaknya masih terlelap. Selimut tipis naik turun mengikuti napas kecil yang teratur. Pemandangan itu selalu membuat Sari tersenyum. Meski senyum itu tak pernah lama bertahan. Dapur kecil di rumah petak itu menyatu dengan ruang tamu. Di sanalah warung seblak Sari berada. Hanya sebuah meja kayu, dua bangku plastik, dan kompor dua tungku yang catnya mulai mengelupas. Panci besar yang sudah kusam menjadi saksi rutinitasnya setiap hari. Sari membersihkannya dengan telaten, seolah panci itu bukan sekadar alat masak, melainkan harapan yang terus ia jaga. Warung itu buka sejak pagi. Jam 6, Sari sudah menata bahan-bahan, kerupuk mentah dalam toples bening, sayuran yang masih segar, dan bumbu yang ia haluskan sendiri. Aroma bawang dan kencur perlahan memenuhi udara, bercampur dengan bau kopi dari rumah tetangga. Semua terasa biasa, terlalu biasa. Bahkan, beberapa orang lewat di depan warung. Ada yang hanya melirik, ada yang tersenyum kecil, lalu berlalu begitu saja. Sari tak pernah memanggil atau memaksa, ia sudah terbiasa. Dari pagi hingga sore, warung itu lebih sering ditemani suara angin dan langkah kaki orang lewat daripada suara sendok beradu dengan mangkuk. Kadang ada 1-2 pelanggan. Biasanya anak sekolah atau ibu-ibu yang malas memasak siang itu. Mereka duduk sebentar, makan, lalu pergi. Setelahnya, bangku kembali kosong. Sari membersihkan meja, menyapu lantai, lalu duduk menunggu. Waktu berjalan pelan di warung kecil itu. Sebagai janda, Sari sudah terbiasa menjalani hari-hari seperti ini. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, hidupnya berjalan dalam garis lurus yang sunyi. Tidak terlalu berat, tapi juga tak pernah benar-benar ringan. Ada hari-hari di mana ia merasa cukup, ada juga hari-hari di mana ia harus menghitung uang receh di laci sebelum membeli beras. Masalah ekonomi belum menekan, tapi selalu ada di belakang pikiran. Seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Uang koperasi masih bisa dicicil, biaya sekolah anaknya masih tertutupi, meski seringkali menyisakan rasa cemas yang samar. Menjelang siang, suara azan zuhur terdengar dari musola ujung gang. Sari berhenti sejenak, menutup panci dan menatap jalanan yang mulai lengang. Warungnya masih buka sampai sore, tapi ia sudah tahu kemungkinan besar hari ini akan sama seperti hari kemarin. Ia tidak mengeluh, belum, di benaknya. Semua ini masih bagian dari perjuangan, sebuah proses yang wajar. Sari belum tahu bahwa pagi-pagi biasa seperti ini suatu hari akan terasa jauh lebih menenangkan dibanding apa yang akan datang setelahnya. Hari-hari, Sari berjalan dengan pola yang hampir sama. Pagi membuka warung, siang menunggu, sore menutup dengan sisa bahan yang kadang masih banyak. Namun belakangan, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bukan pada warungnya, melainkan pada cara orang-orang di kampung berbicara. Awalnya hanya obrolan ringan. Saat Sari menyapu depan rumah, ia mendengar 2 ibu tetangga berbincang di ujung gang. Nada suara mereka dibuat pelan, tapi cukup jelas terbawa angin. "Sekarang mah enak ya, jualan di depan rumah juga bisa laris," kata salah satunya. "Iya, asal tahu caranya," sahut yang lain, disertai tawa kecil. Sari tidak menoleh. Ia pura-pura sibuk, meski telinganya menangkap setiap kata.
Obrolan itu berakhir seperti biasa, tanpa kejelasan. Tapi sejak hari itu, kalimat serupa sering terdengar. Tentang warung yang mendadak ramai, tentang dagangan yang habis sebelum sore, tentang rezeki yang katanya bisa datang lebih cepat kalau ada usahanya. Suatu siang, ketika warung Sari hanya kedatangan satu pelanggan, seorang ibu yang dikenal cerewet duduk di bangku plastik sambil menunggu pesanannya. Ibu itu bercerita tentang warung di gang sebelah yang selalu penuh. Padahal rasanya biasa aja, katanya sambil tertawa. Tapi entah kenapa orang-orang pada betah. Sari tersenyum, mengaduk kuah seblak perlahan. Mungkin cocok di lidah. Ya, mungkin, jawab ibu itu. Lalu, dengan nada setengah bercanda, ia menambahkan, atau jangan-jangan pakai air khusus. Kalimat itu diucapkan ringan disertai tawa, seolah hanya gurauan tak berarti. Tapi bagi Sari, kata-kata itu terasa seperti batu kecil yang dilempar pelan ke permukaan air tenang. Tidak langsung menimbulkan gelombang besar, tapi cukup membuat riak. Air khusus, istilah itu terdengar aneh, tapi juga akrab. Sari pernah mendengarnya, entah dari mana. Dari cerita orang-orang tua, dari bisik-bisik di acara hajatan, atau sekadar selentingan yang lewat begitu saja. Tidak ada yang menjelaskan apa maksudnya. Tidak ada yang memaksa. Semua hanya disampaikan setengah bercanda, setengah rahasia. Justru disitulah letak kekuatannya. Sugesti itu tumbuh tanpa disadari. Sore hari saat warung tutup, Sari duduk di teras bersama beberapa tetangga. Mereka membicarakan harga sembako, anak-anak, dan usaha kecil masing-masing. Salah satu dari mereka memuji warung orang lain yang kini makin ramai. Rezekinya bagus ya, kata seorang ibu. Namanya juga usaha, jawab yang lain. Tapi ya, ada yang tahu jalan pintas. Kalimat itu kembali mengendap di kepala Sari. Jalan pintas. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangannya tidak kotor, tidak bersalah. Ia merasa apa yang ia lakukan selama ini sudah benar. Tapi tetap saja, ada rasa minder yang pelen-pelen menyelinap malamnya. Saat berbaring di samping anaknya, Sari memikirkan obrolan-obrolan itu. Ia tidak iri, tidak marah, hanya bertanya-tanya. Apa yang kurang dari dirinya? Dari warungnya? Darius. Ia menghibur diri dengan berpikir bahwa semua butuh waktu, bahwa rezeki sudah diatur. Namun bisik-bisik di gang itu terus berulang dalam ingatannya, seperti suara jauh yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan tanpa Sari sadari, benih kecil telah tertanam. Bukan keinginan, bukan niat buruk, hanya rasa penasaran dan perbandingan diri yang wajar. Sesuatu yang tampak sepele, tapi perlahan membuka pintu bagi pikiran-pikiran yang sebelumnya tak pernah ia izinkan masuk. Pagi itu, suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Sari baru saja selesai menata warung ketika seorang petugas koperasi berhenti di depan rumahnya. Motornya diparkir miring, map coklat dijepit di bawah lengan. Sari menyambutnya dengan senyum sopan. Meski dadanya langsung terasa sedikit sesak. Ini buat pengingat aja Bu Sari, kata petugas itu ramah. Tidak ada nada mengancam, tidak ada paksaan. Hanya selembar kertas berisi angka-angka yang membuat Sari mengangguk pelan. Setelah petugas itu pergi, Sari duduk di bangku plastik. Ia menatap kertas itu cukup lama sebelum melipatnya dan menyimpannya di laci. Tagihan itu masih bisa dibayar. Belum terlambat. Tapi, untuk pertama kalinya, Sari merasa jarak antara hari ini dan bulan depan terasa lebih dekat dari biasanya. Warung tetap buka seperti biasa. Panci dipanaskan, bumbu diaduk perlahan. Namun hari itu, anaknya tidak masuk sekolah. Sejak subuh, bocah itu mengeluh pusing dan badannya hangat. Sari menyuruhnya berbaring di dalam. Sesekali mengelap kening kecil itu dengan air hangat, di sela-sela melayani 1-2 pelanggan. Sari bolak-balik menengok ke kamar. Hatinya terbelah antara warung yang sepi dan anak yang lemah. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya sakit biasa. Anak-anak memang sering begitu. Menjelang siang, warung kembali lengang. Sari duduk, memandangi panci yang kuahnya mulai menyusut. Di saat seperti itu, pikirannya mudah melayang. Ia teringat kembali obrolan-obrolan di gang, tentang usaha yang mendadak laris, tentang air itu yang selalu disebut dengan nada bercanda, tapi tak pernah benar-benar dijelaskan. Ia menggeleng pelan, seolah menolak pikirannya sendiri. Cuma omongan orang, gumamnya. Tangannya refleks meraih kerudung, merapikannya. Lalu ia berdiri untuk menunaikan salat zuhur di ruang sempit belakang warung. Di atas sajadah yang sudah mulai menipis, Sari berdoa lebih lama dari biasanya. Doanya sederhana, meminta kesehatan untuk anaknya, meminta kelancaran usaha, meminta hati yang tetap tenang. Tidak ada permintaan berlebihan, hanya harapan agar ia bisa bertahan. Selesai berdoa, ada rasa hangat yang sebentar mengisi dadanya, seperti pengingat bahwa ia tidak sendiri. Namun rasa itu cepat memudar.
ketika ia kembali ke dapur dan mendapati panci masih hampir penuh. Tanda dagangan hari itu belum banyak berkurang. Sore hari, anaknya kembali mengigau, menyebut nama-nama yang Sari tidak kenal. Sari mengira itu hanya demam. Ia memeluk tubuh kecil itu sambil membaca doa-doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Ayat-ayat itu mengalir lirih, bercampur dengan suara kendaraan yang lewat di gang di luar. Beberapa tetangga lewat, menengok warungnya yang masih buka. Tidak ada yang mampir, tidak ada yang bertanya. Semua berjalan seperti biasa. Justru itu yang membuat Sari merasa semakin terdesak. Tidak ada kejadian besar, tidak ada musibah nyata, hanya tekanan kecil yang datang bersamaan, menumpuk pelan-pelan. Malamnya, setelah anaknya tertidur, Sari duduk sendiri di dapur. Ia membuka laci, menatap kembali kertas tagihan koperasi. Lalu, tanpa sadar, pikirannya kembali ke satu kata yang akhir-akhir ini sering muncul di kepalanya. Air. Ia tidak tahu air seperti apa. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Dan ia tahu, memikirkan hal itu saja sudah membuat hatinya tidak tenang. Tapi di tengah kelelahan dan rasa takut yang samar, pikiran itu bertahan lebih lama dari sebelumnya. Sari menutup laci, mematikan lampu dapur, lalu berbaring. Ia berusaha tidur dengan doa di bibirnya. Namun malam itu, meski matanya terpejam, pikirannya terus terjaga. Terombang-ambing antara iman yang masih ia pegang dan keputusasaan kecil yang mulai mengetuk dari dalam. Sari tidak langsung memikirkan apapun keesokan paginya. Ia kembali pada rutinitas. Bangun lebih awal, menyiapkan bahan, menyalakan kompor, memastikan anaknya sudah minum obat. Hidup, sejauh yang ia tahu, harus tetap berjalan meski pikiran terasa penuh. Menjelang siang, saat warung kembali sepi, seseorang berdiri di depan pagar kecil rumahnya. Seorang perempuan paruh baya, berkerudung rapi, wajahnya bersih dan sorot matanya teduh. Tidak ada yang aneh dari penampilannya. Bahkan terlalu biasa untuk diingat sebagai seseorang yang membawa kabar buruk. Sari, panggilnya pelan. Sari mengernyit sebentar, lalu berdiri. "Ayah Bu." Perempuan itu tersenyum. "Saya Yati. Dulu kita pernah kerja bareng di pabrik garmen. Masih ingat?" Ingatan itu datang perlahan. Nama itu memang terasa familiar. Sari mengangguk, mempersilahkan perempuan itu duduk. Mereka berbincang ringan, menanyakan kabar. Mengingat orang-orang lama yang nasibnya entah bagaimana sekarang, Bu Yati memesan seblak, memakannya pelan, lalu menatap sekeliling warung kecil itu. Tidak dengan tatapan menilai, tapi seolah memahami. "Kamu sekarang mandiri ya?" katanya. "Gak gampang." Kalimat itu membuat Sari tersenyum kecut. Ia tidak menjawab. Bu Yati melanjutkan. Suaranya tetap rendah dan tenang. "Saya dengar warung kamu sepi-sepi aja." Sari terdiam sejenak, lalu mengangguk. Yah, namanya juga usaha kecil. Bu Yati tidak langsung menanggapi. Ia mengelap tangannya, lalu berkata seolah berbicara tentang hal biasa. "Dulu saya juga begitu. Bertahun-tahun jualan, rasanya nggak kemana-mana." Sari menatapnya, kali ini lebih fokus. "Terus sekarang?" tanya Sari pelan. Bu Yati tersenyum tipis. "Sekarang, lumayan. Ada rezekinya. Tidak ada nada pamer. Tidak ada kesan misterius." Justru karena itulah, kata-kata Bu Yati terasa lebih berat. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Sampai akhirnya Bu Yati berkata lagi, lebih pelan. "Kadang orang cuma butuh sedikit bantuan, bukan yang aneh-aneh." Sari menelan ludah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi ia tidak menyela. "Bukan jin, bukan tumbal," lanjut Bu Yati. "Cuma air. Air yang pernah dipakai memandikan orang meninggal. Dipakai sedikit saja, dicampur ke masakan. Sari merasa dadanya mengencang. Kata-kata itu diucapkan begitu sederhana, seolah sedang membahas resep masakan biasa. "Tidak ada mantra," kata Bu Yati lagi. "Tidak ada panggilan apapun. Cuma satu pantangan." "Apa?" tanya Sari, nyaris berbisik. "Jangan dibacakan doa." Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa berat. "Sorry Menenda." Tangannya mengepal di atas pangkuan. "Kalau nggak sanggup, ya jangan," ujar Bu Yati cepat, seolah tak ingin memaksa. "Saya cuma cerita." Banyak yang salah paham. Padahal ini cuma soal niat. Niat. Kata itu berputar di kepala Sari. Ia teringat doa-doa kecil yang biasa ia baca sambil memasak. Kebiasaan sederhana yang selama ini ia anggap wajar. Bu Yati berdiri, merapikan kerudungnya. "Pikirkan baik-baik. Enggak usah buru-buru. Rezeki memang urusan Tuhan. Tapi usaha juga bagian dari hidup." Setelah Bu Yati pergi, warung kembali sunyi. Sari duduk lama, menatap panci kosong. Tidak ada rasa takut yang langsung datang. Tidak ada bayangan atau suara aneh. Justru ketenangan itu yang membuat pikirannya semakin kacau. Ritual itu terdengar terlalu sederhana, terlalu masuk akal.
tidak seperti cerita-cerita pesugihan yang sering ia dengar. Dan pantangannya, tidak membaca doa, terasa seperti sesuatu yang kecil hampir sepele. Sari menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, meminta petunjuk, tapi bersamaan dengan itu, bayangan tagihan koperasi dan wajah anaknya yang pucat kembali muncul. Hari itu berlalu tanpa keputusan. Namun untuk pertama kalinya, Sari tidak lagi sepenuhnya menolak pikiran tentang air itu. Ia hanya menundanya, menyimpannya di sudut hati yang paling sunyi, sambil berharap masih ada jalan lain yang tidak mengharuskannya memilih antara iman dan bertahan hidup. Keputusan itu tidak datang dengan hentakan, tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara gaib yang membisiki. Ia datang seperti kelelahan yang menumpuk, lalu tiba-tiba terasa wajar. Subuh itu, Sari terbangun sebelum alarm ponselnya berbunyi. Rumah masih gelap, hanya lampu jalan di ujung gang yang menyorot redup melalui celah jendela. Anaknya tidur tenang, napasnya lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Sari duduk di tepi kasur cukup lama, menatap lantai, menimbang sesuatu yang sejak kemarin belum juga ia putuskan. Ia bangkit perlahan, tidak langsung ke dapur, tidak pula ke kamar mandi. Sari berdiri di tengah ruang sempit rumahnya, diam, seolah memastikan tidak ada siapapun yang memperhatikan. Kampung masih sunyi, ayam tetangga belum berkokok, bahkan suara motor pun belum terdengar. Botol plastik bening itu tersimpan di dalam tas kain, diselipkan di antara bahan belanja. Bu Yati memberikannya kemarin sore, tanpa banyak bicara. Dipakai sedikit saja, katanya waktu itu. Jangan sampai habis. Sari mengambil botol itu dengan tangan gemetar ringan. Air di dalamnya tampak biasa, jernih, tidak berbau, tidak ada warna aneh. Jika tidak tahu asalnya, siapapun akan mengira itu hanya air biasa. Ia menaruh botol itu di meja dapur, menyalakan lampu. Cahaya putih menyingkap dapur kecil yang selama ini akrab dengannya. Tidak ada perubahan, tidak ada hawa dingin, tidak ada bayangan bergerak. Sari menarik napas dalam-dalam. Ia ingin berdoa. Kebiasaan itu hampir refleks, tapi tangannya berhenti di udara. Pantangan itu terlintas jelas di kepalanya. Jangan dibacakan doa. Ia menelan ludah, lalu memilih diam. Kompor dinyalakan, air di panci dipanaskan seperti biasa. Saat uap mulai naik, Sari menuangkan air dari botol itu. Sedikit, tidak sampai setengah gelas. Air itu bercampur dengan air lain, menghilang tanpa bekas. Tidak ada suara aneh, tidak ada getaran, tidak ada perubahan rasa di lidahnya ketika ia mencicipi kuah. Semuanya terasa biasa. Sari menunggu. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan. Tapi menit demi menit berlalu tanpa apapun terjadi. Hatinya yang tegang perlahan mengendur. Ia mulai menyiapkan bahan lain, mengiris sayur, merendam kerupuk. Seperti pagi-pagi sebelumnya, ketika azan subuh berkumandang, Sari berdiri kaku di dapur. Biasanya, ia akan segera mengambil wudhu. Kali ini, ia hanya mendengarkan dari jauh. Ada rasa tidak nyaman, tapi tidak cukup kuat untuk membuatnya berhenti. Cuma hari ini, gumamnya pelan. Buat setelah subuh berlalu, kampung mulai bangun. Sari membuka warung seperti biasa. Meja disusun, bangku ditata. Ia menunggu dengan perasaan campur aduk. Takut, tapi juga berharap. Pelanggan pertama datang sekitar jam 7. Seorang anak sekolah, lalu seorang ibu lewat dan ikut duduk. Tidak ramai, tidak sepi juga. Semua berjalan normal. Sari menghela napas lega. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang salah. Siang hari, warung memang terasa sedikit lebih hidup. Tapi Sari tidak berani menyimpulkan apapun. Bisa jadi hanya kebetulan. Bisa jadi hari ini memang lebih ramai. Yang jelas, tidak ada tanda-tanda buruk. Tidak ada rasa bersalah yang menusuk. Tidak ada kejadian aneh. Bahkan saat ia membereskan warung sore itu, dapurnya terasa sama seperti kemarin. Malamnya, Sari tidur dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Ia tidak berdoa panjang seperti biasanya. Tapi juga tidak merasa bersalah sepenuhnya. Yang ia rasakan hanya satu hal. Kelegaan kecil. Pesugihan itu tidak datang dengan wajah menakutkan. Ia masuk pelen-pelen, lewat rutinitas, lewat kelelahan, lewat pembenaran kecil yang terdengar masuk akal. Dan disitulah Sari tidak sadar bahwa langkah pertama sudah ia ambil. Tanpa suara, tanpa perlawanan, tanpa tanda bahaya yang bisa ia kenali. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia tidak meledak seperti keajaiban. Justru karena itulah Sari hampir tidak menyadarinya di hari pertama. Pagi itu, saat ia membuka warung seperti biasa, seorang bapak berhenti di depan rumahnya. Ia tampak ragu, membaca tulisan kecil di spanduk warung sebelah Sari, lalu duduk. Tak lama setelah itu, dua orang lain menyusul. Bangku plastik yang biasanya kosong mulai terisi satu persatu.
Sari memasak dengan gerakan yang lebih cepat dari biasanya. Tangannya bekerja otomatis, hatinya berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang. Kebetulan, pikirnya, kampung ini memang kadang begitu. Namun hingga menjelang siang, pelanggan tidak juga habis. Ada yang datang, makan, lalu pergi. Ada pula yang baru pertama kali mampir dan berkata, katanya enak di sini. Kata-katanya membuat Sari terdiam sejenak. Ia tidak tahu siapa yang mengatakan itu. Tapi ia tersenyum, melayani seperti biasa. Siang itu, panci seblaknya hampir kosong, hal yang jarang terjadi. Sari mengaduk kuah terakhir sambil menarik napas panjang. Ada rasa lega yang mengalir pelan di dadanya. Bukan kegembiraan berlebihan, hanya perasaan cukup. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa usahanya bergerak ke arah yang benar. Sore hari, warung masih ramai. Beberapa orang bahkan datang mendekati jam tutup. Sari menolak halus, merasa tidak enak, tapi juga lelah. Saat ia akhirnya menutup warung, tubuhnya pegal, tapi hatinya ringan. Alhamdulillah, ucapnya hampir refleks, lalu segera terdiam. Kata itu keluar begitu saja. Ia menunggu sesuatu terjadi, tapi tidak ada apa-apa. Hari berikutnya, kejadian serupa terulang, bahkan lebih ramai. Dari pagi hingga sore, pelanggan silih berganti. Tidak ada waktu kosong untuk duduk. Uang di laci bertambah lebih cepat. Bahan dagangan habis sebelum jam 4. Namun di sela rasa syukur yang tumbuh itu, ada detail-detail kecil yang mulai mengganggu. Pertama, bau kuah. Kadang, saat panci baru dibuka, Sari mencium aroma yang tidak biasa. Bukan bau busuk, lebih seperti tanah basah setelah hujan. Bercampur dengan sesuatu yang mengingatkan pada kapur barus. Bau itu cepat hilang begitu bumbu lain dimasukkan, tapi cukup untuk membuat Sari berhenti sejenak. Kedua, tatapan pelanggan. Beberapa dari mereka makan dalam diam yang terlalu lama. Sendok bergerak pelan, mata menatap kosong ke arah panci atau dinding dapur kibe. Ada yang menghela napas panjang setelah suapan terakhir, seperti orang yang baru selesai menangis, meski wajahnya tetap datar. Ketiga, dapur yang terasa menyempit, padahal ukurannya sama. Tapi Sari sering merasa geraknya terbatas, seolah ada sesuatu di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun, hanya dinding kusam dan rak bumbu yang sama. Ia mencoba mengabaikan semuanya, menganggap itu hanya kelelahan atau sugesti karena pikirannya terlalu penuh. Lagi pula, anaknya mulai jarang sakit. Tagihan koperasi bisa dibayar tepat waktu bulan ini. Hal-hal baik mulai berdatangan. Menjelang zuhur, suara azan terdengar dari musola. Sari mendengarnya samar, seperti datang dari kejauhan. Ia tetap pemasak. Pelanggan masih banyak. Ia berkata dalam hati akan salat nanti, setelah warung sepi. Tapi warung tidak juga sepi sore itu. Saat Sari menghitung uang hasil jualan, senyumnya mengembang tanpa sadar. Ada rasa syukur yang jujur, rasa lega yang hampir membuatnya lupa pada air yang ia tuangkan. Beberapa hari lalu ia tidak tahu bahwa rasa nyaman itu adalah bagian dari jebakan paling halus. Karena sesuatu yang datang terlalu mudah seringkali membuat manusia berhenti bertanya dan menerima tanpa lagi ingin tahu dari mana semuanya. Awalnya Sari mengira semua itu hanya akibat kelelahan. Tubuhnya bekerja lebih keras dari biasanya. Pikirannya jarang benar-benar beristirahat. Maka ketika anaknya mulai sering mengigau di malam hari, ia tidak langsung merasa takut. Anak itu tidur dengan mata terpejam rapat, tapi bibirnya bergerak-gerak pelan. Kadang menyebut nama orang yang tidak Sari kenal. Kadang hanya bergumam tak jelas, seperti orang sedang berbicara dengan seseorang yang berdiri sangat dekat. "Tenang nak, tidur," bisik Sari sambil mengusap rambutnya. Biasanya anak itu akan tenang kembali, napasnya teratur. Namun beberapa menit kemudian, gumaman itu datang lagi. Sari memilih menganggapnya sebagai sisa demam atau mimpi buruk biasa. Anak-anak memang sering begitu, ia meyakinkan dirinya sendiri. Pagi harinya, warung kembali ramai. Sejak matahari naik, pelanggan berdatangan tanpa henti. Sari hampir tidak sempat duduk. Tangannya bergerak cepat, mengaduk kuah, menuang air, menyajikan mangkuk demi mangkuk. Namun di tengah kesibukan itu, ada perasaan aneh yang terus mengikutinya. Setiap kali ia berdiri membelakangi dapur, Sari merasa seolah ada yang memperhatikan. Bukan tatapan kasar, bukan ancaman. Lebih seperti keberadaan yang diam, menunggu. Ia beberapa kali menoleh cepat, berharap menangkap sesuatu. Tapi dapur selalu kosong. "Perasaan aja," gumamnya. Rak bumbu tetap di tempatnya. Dinding kusam tidak berubah. Panci mendidih dengan suara yang sama seperti kemarin. Tidak ada alasan untuk curiga. Tapi perasaan itu tidak benar-benar pergi. Menjelang zuhur, azan kembali berkumandang. Kali ini terdengar lebih jauh dari biasanya.
seperti tertahan oleh udara panas. Sari mendengarnya sambil terus melayani pelanggan. Ada dorongan kecil untuk berhenti, untuk menutup warung sebentar, tapi setiap kali ia menoleh, selalu ada orang yang baru datang. Nanti saja, katanya dalam hati, sebentar lagi. Namun sebentar itu tak pernah benar-benar datang. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Rezeki mengalir lancar. Uang di laci semakin tebal. Bahan dagangan harus ditambah. Sari mulai terbiasa dengan keramaian itu. Terbiasa dengan dapur yang terasa sempit. Terbiasa dengan bau kuah yang kadang berubah, lalu hilang. Ia mulai menormalisasi semuanya. Bau aneh, mungkin bumbu basi. Tatapan kosong pelanggan, mungkin mereka capek. Perasaan diawasi, mungkin hanya pikiran sendiri. Bahkan saat anaknya mengigau lebih sering, Sari memilih berpikir, itu akibat pola tidur yang berubah. Ia menambah doa-doa pendek sebelum anaknya tidur, tapi tetap menghindari membaca apapun saat memasak. Ini cuma sementara, katanya pada dirinya sendiri. Nanti kalau sudah stabil, aku bisa balik seperti dulu. Tapi kalimat itu mulai terdengar seperti janji yang ia ulang-ulang tanpa benar-benar tahu kapan akan ditepati. Suatu sore, ketika warung akhirnya sepi, Sari berdiri sendirian di dapur. Ia menatap panci yang hampir kosong. Pantulan wajahnya terlihat di permukaan kuah yang tersisa. Wajah itu tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya terlihat lelah, tapi ada kilat lega di sana. Yang penting anakku makan, gumamnya pelan. Yang penting utang beres. Kalimat-kalimat itu menjadi penutup bagi rasa takut yang sesekali muncul. Setiap keanehan selalu dikalahkan oleh kenyataan bahwa hidupnya kini terasa lebih mudah, lebih tertata. Dan disitulah Sari tidak sadar bahwa ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali tanpa kehilangan sesuatu. Karena ketika keanehan dianggap wajar dan rasa takut dianggap berlebihan, batas antara yang benar dan yang salah mulai kabur tanpa perlu ada siapapun yang memaksa. Rasa bersalah itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti bayangan yang memanjang saat matahari condong ke barat. Awalnya samar, hampir tidak terasa, tapi semakin hari semakin sulit diabaikan. Sari mulai sering terdiam di dapur. Tangannya masih bekerja menggodok cuah, menyiapkan pesanan, melayani pelanggan dengan senyum yang sama. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengganjal. Setiap kali sendoknya menyentuh panci, ada dorongan kecil untuk berucap sesuatu. Sekadar menyebut nama Tuhan, sekadar menarik napas sambil berdoa seperti dulu. Beberapa kali bibirnya sudah bergerak, hampir saja. Tapi ingatan tentang pantangan itu selalu datang lebih cepat. Jangan dibacakan doa. Kalimat itu seperti garis tipis yang membelah pikirannya. Ia menelan kote kata yang hampir keluar, menggantinya dengan diam yang terasa berat. Menjelang zuhur, saat azan kembali terdengar teredam, Sari merasakan dadanya sesak. Ia melirik jam, lalu panci, lalu pelanggan yang masih duduk menunggu. Ada pilihan yang harus diambil, dan setiap kali ia memilih yang sama, tetap memasak. Nanti, katanya dalam hati, nanti kalau sudah sepi. Tapi sepi itu tidak pernah datang di luar Rama. Suasana kampung mulai berubah. Bukan berubah secara nyata, tapi lewat bisik-bisik kecil yang menyelinap di antara obrolan. Sari mendengarnya saat menyapu, saat lewat di depan rumah tetangga, saat membeli bahan di warung. Warungnya sekarang rame terus ya? Iya, tapi rasanya, entah kenapa, katanya enak. Tapi bikin kepikiran. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan langsung padanya. Selalu berhenti saat ia mendekat. Selalu diakhiri dengan senyum canggung. Sari pura-pura tidak tahu. Tapi setiap bisikan itu menambah beban di pikirannya. Suatu sore, seorang ibu yang sudah lama menjadi pelanggan menatap Sari lama setelah selesai makan. Tatapan itu bukan marah, bukan takut, lebih seperti bingung. Bu, katanya ragu, di sini aman kan? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat tangan Sari gemetar. Ia tersenyum cepat. Aman bu, alhamdulillah. Kata itu kembali keluar tanpa sadar. Dan sekali lagi, tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah pelanggan itu pergi, Sari duduk lama, menatap lantai dapur. Hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Malam-malamnya menjadi lebih gelisah. Anak Sari masih sering mengigau. Kadang menyebut kata dingin, kadang menangis tanpa membuka mata. Sari memeluknya erat, membaca doa-doa pelan di telinganya. Hanya pada saat itu ia merasa sedikit lega. Namun begitu kembali ke dapur keesokan harinya, doa-doa itu kembali tertahan. Sari mulai bertanya pada dirinya sendiri. Pelan-pelan, apakah ia masih orang yang sama? Apakah semua ini sepadan? Jawaban itu selalu berhenti di satu hal. Kebutuhan hidup, tagihan yang harus dibayar, perut anaknya yang harus diisi, masa depan yang harus dijaga. Aku cuma bertahan.
katanya pada dirinya sendiri. Aku nggak menyakiti siapa-siapa. Tapi suara lain di dalam dirinya tidak sepenuhnya setuju. Hari-hari itu terasa seperti berdiri di tengah dua jalan. Satu jalan yang ia kenal sejak kecil, doa, keikhlasan, sabar, dan satu jalan lain yang memberinya hasil nyata, cepat, tapi meminta ia menahan sesuatu yang paling mendasar. Sari belum memilih sepenuhnya. Ia hanya terus berjalan di garis tipis di antara keduanya, berharap garis itu tidak putus di bawah kakinya. Namun bisik-bisik kampung makin sering terdengar, dan rasa bersalah itu makin berat. Dan Sari mulai merasakan, cepat atau lambat, ia akan dipaksa untuk memilih. Entah oleh dirinya sendiri, atau oleh sesuatu yang sejak awal dayam-dayam sudah menunggu. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, bahkan terasa lebih ramai. Sejak pagi, warung Sari nyaris tidak pernah kosong. Bangku, tarizi, panci terus diaduk, dan suara sendok beradu dengan mangkuk menjadi irama yang tak putus-putus. Sari bergerak cepat, tubuhnya hafal setiap langkah, tangannya cekatan, tapi pikirannya sedang tidak sepenuhnya hadir. Sejak subuh dadanya terasa sesak tanpa sebab yang jelas, bukan sakit. Hanya perasaan berat yang menempel, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Menjelang tengah hari, pelanggan semakin banyak. Beberapa berdiri menunggu. Keringat mulai membasahi pelipis Sari. Udara dapur terasa pengap, meski pintu terbuka lebar. Ia mengaduk kuah lebih cepat, berharap pesanan segera selesai. Di tengah kesibukan itu, tanpa ia sadari bibirnya bergerak. Salawat, kata itu keluar begitu saja. Tidak, bahkan nyaris seperti desahan napas. Sebuah kebiasaan lama yang muncul ketika ia lelah dan terdesak. Refleks yang lahir dari tahan-tahan panjang hidupnya. Begitu kata itu terucap, Sari berhenti mengaduk. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras. Tapi sesuatu berubah. Udara di dapur terasa turun beberapa derajat. Panas dari kompor mendadak seperti menjauh. Uap kuah yang tadi naik perlahan kini menggantung rendah. Berat, seolah enggan menyebar. Sari menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Dari bangku pelanggan, satu orang berdiri, wajahnya pucat. Ia tidak menyelesaikan makanannya, meletakkan uang di meja tanpa berkata apa-apa, lalu pergi. Tak lama kemudian, pelanggan lain menyusul, lalu satu lagi, dan satu lagi. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menoleh. Mereka pergi dengan langkah tergesa, beberapa memegang dada, beberapa menunduk seperti menahan mual. Sari berdiri terpaku. Bu, seblaknya belum, katanya pada seorang pelanggan yang sudah bangkit. Orang itu tidak menjawab, tidak menoleh. Langsung keluar gang dalam hitungan menit. Warung yang tadi penuh menjadi lengang. Bangku mangkuk setengah isi tertinggal. Suara-suara menghilang, digantikan oleh keheningan yang menekan. Sari merasakan lututnya lemas. Ia berpegangan pada meja dapur. Dapur itu kini terasa sempit, tapi juga kosong. Seolah sesuatu yang tak terlihat memenuhi ruang, membuat napas terasa berat. Ia menoleh ke panci. Kuah di dalamnya beriak pelan. Padahal tidak ada yang mengaduk. Bau tanah basah kembali muncul. Kali ini lebih kuat, bercampur dengan aroma dingin yang membuat tengkuknya meremang. Tidak, tidak, bisiknya. Ia ingin berdoa. Dorongan itu datang kuat, mendesak, tapi lidahnya terasa kaku. Kata-kata tertahan di tenggorokan, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Dari luar, suara azan zuhur terdengar sangat jauh, teredam, hampir seperti gema dari tempat lain. Sari melangkah mundur, kakinya menyenggol bangku hingga jatuh. Suara itu terdengar terlalu keras di tengah sunyi. Dan saat itulah panci itu bergerak. Bukan terangkat, bukan hanya bergeser sedikit, cukup untuk membuat kuahnya tumpah ke kompor. Api mendesis, lalu padam. Dapur menjadi dingin. Bukan dingin biasa, dingin yang terasa menempel di kulit, masuk ke tulang. Sari memeluk dirinya sendiri. Napasnya memburu. Di luar, tidak ada satupun orang lewat. Gang yang biasanya hidup siang hari mendadak kosong. Bahkan suara burung pun menghilang. Sari berdiri sendirian di warung yang tiba-tiba terasa asing. Ia sadar, kalimat yang tadi terlepas bukan sekadar kesalahan kecil. Itu adalah batas, dan ia baru saja melangkah melewatinya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Setelah siang itu, beberapa tetangga mengingat warung Sari tutup lebih cepat dari biasanya. Bangku masih berserakan, mangkuk belum sempat dibereskan. Pintu hanya ditarik setengah, seperti ditinggal sebentar. Tapi sore berganti malam, dan lampu warung tidak pernah menyala lagi. Anak Sari ditemukan tertidur di dalam kamar, sendirian, nafasnya pelan, wajahnya pucat, tapi hidup. Ia terus memanggil ibunya dalam tidur, lirih dan berulang. Sari ditemukan di dapur,
Tubuhnya tergeletak di dekat kompor. Panci besar itu terguling. Isinya tumpah ke lantai yang kini lengket dan dingin. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada luka. Wajah Sari pucat, terlalu pucat, dengan kulit yang tampak basah seperti baru direndam lama di air. Matanya terpejam, bibirnya kebiruan, dan rambutnya menempel di kening. Orang-orang yang melihatnya sepakat pada satu hal. Wajah itu tidak tampak seperti orang yang meninggal mendadak, tapi seperti sesuatu yang telah lama ditunggu untuk berhenti bernapas. Air di lantai dapur tidak berbau amis, tidak berwarna, tapi siapapun yang menginjaknya merasa telapak kaki mereka dingin lebih lama dari seharusnya. Tidak ada suara tangis histeris. Kampung itu justru menjadi terlalu sunyi, seolah semua orang tahu, tanpa perlu bicara, bahwa ada sesuatu yang sebaiknya tidak diungkit. Warung seblak itu tidak pernah buka lagi. Spanduk kecil di depan rumah dilepas, meja dan bangku dipindahkan. Panci besar itu dibiarkan tergeletak berhari-hari sebelum akhirnya dibuang ke sungai oleh seseorang yang tidak ingin disebut namanya. Anak Sari dibawa saudara jauh. Ia jarang bicara sejak hari itu. Kadang terbangun malam-malam, menyebut kata dingin sambil menangis. Tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Kampung kembali berjalan seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya sama. Gang terasa lebih lengang. Orang-orang melewati depan rumah petak itu dengan langkah lebih cepat. Jikapun membicarakan Sari, suara mereka diturunkan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang masih tinggal. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa yang terjadi. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, hanya kesadaran yang tumbuh diam-diam di antara warga, bahwa rezeki yang datang terlalu mudah seringkali meninggalkan lubang yang harus dibayar. Entah oleh siapa, warung itu kini kosong. Panci sudah tidak ada. Namun sebagian orang mengaku, pada jam-jam tertentu, mereka masih bisa mencium bau tanah basah bercampur kapur berus di gang sempit itu. Sebentar saja, lalu hilang, dan tak ada satupun yang berani membuka usaha di tempat itu lagi. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat sebagai karya horor untuk hiburan serta refleksi moral. Segala kesamaan nama, tempat atau peristiwa hanyalah kebetulan semata. Tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun atau mengaitkan dengan kejadian nyata.